Nahnu fi kanafi bismillahirrahmanirrahim. Alfa alfi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi qulubina khusirat. Alfa alfi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah daras bina surah kama daras bina dinatir rasul. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati Ketua PAC Muslimat NU Modo Ibu Normatifah SBD Bulati, yang sambutannya saya dengarkan tadi sangat luar biasa, sangat energiknya luar biasa. Meskipun beliau sudah tua, tapi semangatnya masih muda. Tepuk tangan. Oh, belum tua. Oh iya, terima nih. Masih ikut-ikut. Muda, juga semangatnya muda. Beri tepuk tangan untuk Bulati. Kepada seluruh jajaran bunyai-bunyai, segenap pengurus PAC yang saya tidak bisa sebutkan setunggal-setunggal, seluruh ibu-ibu yang hadir dalam majelis taklim muslimat yang berbahagia. Segala puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat yang tak terukur, yang telah memberikan kita kesehatan dan berupa kehidupan yang makmur. Yang utama dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang tidak mempunyai Instagram, yang tidak mempunyai Facebook, yang tidak mempunyai Twitter, tapi memiliki banyak followers, yang telah menuntun kita, Bu, dari zaman jahiliyah menuju zaman meriah, yakni ad-dinul Islam wal iman wal ihsan. Beliau adalah Nabiullah Muhammad, Nabi putra Abdullah, sarang-sarang, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad. Kurang kompak manusia yang kupuja, Nabiullah Muhammad. Manusia idolaku, Nabiullah Muhammad. Manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal awwali muqtahami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sewenang aku dulu ibu semangat ini. Masya Allah. Bu, saat ini kalau badai tanggal niki ibu muslimat pengen dipanggil apa? Bunda, mamski, atau ibu-ibu, atau mami, atau mom? Bunda. Soalnya ngeten, Bu, kalau itu kejadian pas kula itu ngisi pengajian datang Fatayat Jombang, niku ibu-ibu Fatayat niku kula panggil ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula dapat instruksi dari belakang, Mbak, mboten terus dipanggil ibu-ibu, belum tua. Loh, terus pripun, Bu? Sahabat. Jadi kula ganti asal ibu-ibu, sahabat-sahabat. Niki napa? Bunda-bunda, ngaten nggih? Setuju Bunda nggih? Kula niku trauma diinstruksi. Tengah-tengah, Mbak, mboten kurang dipanggil ibu-ibu. Kula tasih enom, mboten tua. Ngaten nggih, Bunda nggih. Nggih, Bunda. Soalnya saya lihat panjenengan niki ceria-ceria.
Dari tadi ceria, semangat datang dalam majelis ilmu. Bajunya juga berbeda, warna-warni seperti bintang di atas langit ketika malam, Masya Allah. Sesuai dengan tema Hari Ibu. Ibu itu harus ngoten, Bu. Ibu harus positif. Karena ibu adalah simbol dari keluarganya. Kalau ibu itu positif, anak-anaknya juga positif. Kalau ibu itu bahagia, anaknya juga bahagia. Jadi sama sebagai ibu harus selalu merekah seperti kebaya-kebaya yang panjenengan kenakan. Nggih, Bu nggih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Jadinya Bu, sekilas saya itu sesuai tema hari ini, Hari Ibu. Saya mau ceritakan kepada sampean buat semangat tentang Sayyidah Aminah. Jarang dulu deh ceritanya Sayyidah Aminah. Maka kepo-kepo, ibu-ibu kepo, simak dengan seksama. Oke. Jadi nih Bu, cahaya Nabi Muhammad itu diciptakan sebelum Nabi Adam. Nabi Adam kan Nabi pertama. Lah cahayanya Nabi Muhammad itu sudah diciptakan sebelum Nabi Adam diciptakan. Wis kebiyen ana. Lah cahayanya mulia Nabi Muhammad iki sapa sing ketemplekan cahaya yang mulia, maka orang itu akan mulia. Jadi ini apa ae ning nemplek barang nang mulya, barang mulya iku bakal katut mulya. Nek gembul dodolan minyak wangi kata dadi nek tukang kayu dadi ambune. Nah seperti itu. Nah maka itu singkat cerita, lah nek tak cerita dawa ana bukune dhewe di kitab-kitab itu panjang, makanya tak ringkas spesial panjenengan. Singkat cerita, akhirnya sama Allah nurnya Nabi Muhammad itu dititipkan kepada Sayyid Abdullah. Sinten Bu Sayyid Abdullah? Romone Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika Sayyid Abdullah dititipkan nurnya Nabi Muhammad, Masya Allah, kuat mencorong. Sing asale biasa jadi luar biasa. Gara-gara apa Bu? Ketitipan nure Kanjeng Nabi, cahayane Kanjeng Nabi. Kabeh wong wedok padha ngrubung, gak ono sing gak ngrubung. Pengen dipek bojo Sayyid Abdullah. Singkat cerita, ketika Sayyid Abdullah nikah kepada Sayyidah Aminah. Siapa Sayyidah Aminah niku Bu? Ibunya. Lah wis mari hari ke-1 wis mari nikah, ternyata Bu, sinarnya cahayanya Nabi Muhammad itu pindah kepada Sayyidah Aminah. Akhirnya ganti Sayyidah Aminah jadi awayu mencuworo, sing Sayyid Abdullah biasa aja. Soalnya jadi nore pindah. Lah yang menjadi pertanyaan, orang tua seperti apakah? Orang tua ibu seperti apakah? Bapak seperti apakah? Sehingga Allah menganugerahkan nur yang mulia, nur yang suci dititipkan kepada Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah. Sajane apa yang dirakati? Alhasil riset membuktikan, penelitian membuktikan, sejarah mencatat bahwasanya dulu Bu, sebelum diutus Kanjeng Nabi niku ten Mekah nyembah enten sing nyembah berhala. Tapi lah terus Nabi kan jek kat lahir. Terus berarti ibuke Kanjeng Nabi, bapake Kanjeng Nabi ya nyembah berhala? Bukan. Nah ini adalah letak keistimewaannya. Bahwasanya nasab garis keturunan Sayyid Abdullah bapaknya Kanjeng Nabi kalau ditarik sampai Nabi Ismail. Begitupun juga ibunya Kanjeng Nabi kalau ditarik itu sampai Nabi Ismail. Dan dari ibu Kanjeng Nabi ke atas, dari bapak Kanjeng Nabi ke atas, tidak ada yang menyembah berhala. Semuanya bersujud kepada Allah
Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitupun Bu, Allah memuliakan dan menjaga Nabi Muhammad luar biasa. Ketika Nabi Muhammad dikandung oleh sang ibunda tercinta Sayyidah Aminah, beliau ketika masa-masa mau melahirkan Rasulullah, yang menemani itu ada satu, namanya Syafa. Iku sing bantu, sing mendampingi kelahiran Nabi Muhammad orang. Jadi ini ibu gak ngerti. Syafa iki aku ki kapan yo melahirkan iku. Lo tanda-tandanya ingin nih bunda. Biasanya nek melahirkan iku perutnya sakit kan ya Bu. Kalau mboten pernah ya Bu, derek. Terus napa meneh? Wong nak bukaan 1, 2, 3 pokoknya mboten semara pelaku wis pokoke ngoten sewakit. Tapi beda. Sayyidah Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad berbeda apa yang dirasakan wanita pada umumnya. Enggak terasa apa-apa, enggak pernah sakit. Apa yang dirasakan ketika mengandung baginda? Bahagia terus. Enggak ada rasa sakit pun, sampai gak ngerti nih jadi babaran. Pada saat itu Bu, ya Allah, Sayyidah Aminah dan Syafa tidak tahu bahwa di langit ada pesta besar. Ada pesta yang bergemuruh di sana. Tadi mbaknya yang mimpin sholawat, makanya di mbaknya bilang, fahtazal arsu tarabahu wastibsyara. Sampai di sana Bu, arsnya Allah bersukaria, senang atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasdadal kursiyu haibatahu wa waqara. Tak jelas no arti ben sampean menghayati. Nek menghayati ngerti artine nangis, mahalukian nangis karena merasa Nabi hadir di tengah-tengah kita, Nabi hadir bersama kita. Maka kita harus belajar terus. Wasdadal kursiyu haibatahu wa waqara. Singgasananya Allah Bu di sana berguncang. Singgasananya Allah berguncang. Wibawanya tambah-tambah cahayanya. Cahayanya tambah-tambah, wibawanya tambah-tambah. Karena apa? Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Fahtazal arsu tarabahu wastibsyara. Basdadal kursi haibatahu wa waqara. Ana meneh. Wa tala'atis samawati anwara. Langit semuanya gagap gempita. Bahasane jos sing aran adibai nek di maknanya. Wa tala'atis samawati anwara. Langit itu Bu gagap gempita. Langit itu Bu sama Allah dipenuhi oleh bintang-bintang, yang mana bintang-bintang tersebut Bu diambil dikasih Allah bintang yang paling terang. Bayang dong, bintang wakeh bertebaran di langit, tapi sama Allah dikasih yang paling terang, menaburi langit. Sampai-sampai Bu, penduduk yang ada di bumi itu menyaksikan keindahannya. Ya Allah, apa ini? Kok padang jenggrang? Langit itu indahnya, Masya Allah. Ketika itu ada sahabat. Sahabat itu kecil. Cerita, nah hadis cerita. Ketika itu saya itu masih kecil. Saya itu melihat pendeta naik di atas bukit. Dan naik di atas bukit menyaksikan keadaan langit yang dipenuhi gagap gempita dengan beribu-ribu bintang yang terang, yang cemerlang. Ngomong ini, ya ahli Yathrib, ya ahli Yathrib, ya ahli Yathrib, isma'u, isma'u, isma'u. Wahai penduduk Yathrib, wahai penduduk Yathrib, dengarkanlah aku, dengarkanlah aku. Ya ahli Yathrib, ya ahli Yathrib, isma'u, isma'u, isma'u.
Berkumpullah semuanya kalian di sini. Hadhil lailah tala'u najmu Ahmad. Hadhil lailah tala' najmu Ahmad. Hadhil lailah tala' najmu Ahmad. Bintang Ahmad sudah lahir, bintang Ahmad sudah muncul. Bayangkan Bu, Nabi yang telah diceritakan dalam kitab kita sudah dilahirkan. Nabi akhir zaman sudah dikumpulkan. Ismau. Semua penduduk ahli Yasrib dikumpulkan kepada pendeta di bawah bukit untuk memberi instruksi bahwa sudah dilahirkannya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti itu Bu. Bahkan ketika Nabi Muhammad dilahirkan, bunga-bunga seluruh alam semesta dimekarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Bu, bagaimana indahnya. Maka bahagia kita, bersyukur kita ditakdir Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba ayat ngomong, yakunu khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam. Nabi adalah pemimpin nabi, dari Nabi Muhammad pimpinan para nabi, dan umatnya adalah sebaik-baik umat. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi bunga-bunga itu Bu di seluruh alam semesta sehingga wayai mekar dimekarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunga sakura, bunga dahlia, bunga apa meneh Bu? Apa meneh bunga biasanya? Bunga senang kuburan itu loh Bu. Oh iya, bunga kamboja, bunga melati, bunga mawar, semuanya dimekarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambut kelahiran Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'annya juga berbicara, "Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran illa rahmatan lil alamin." Jadinya tidak aku mengutus Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat seluruh alam loh. Enggak peduli itu manusia, enggak peduli itu tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, entah itu Islam ataupun tidak Islam, beriman atau tidak beriman, itu mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai seperti itu, semuanya langit dipenuhi dengan cahaya, bumi dipenuhi dengan bunga-bunga, semua dimekarkan untuk menyambut Nabi akhir zaman. Nah, iki tak lanjut nomornya, cek saman tambah menghayati. Wadajjatil malaikatu tahlilahu wa tamjidahu wastighfaro. Di atas langit Bu, malaikat bergemuruh, bertasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah, sarang-sarang, wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi niku menceritakan bahwasanya ketika dilahirkan, malaikat itu bergemuruh, bertasbih kepada Allah. Gak ikut tok man. Ketika itu sungai Nil itu kering. Ketika lahir Nabi Muhammad mengalir deras. Pokoknya intinya seluruh alam menyambut dengan riang. Tidak hanya alam tok, bumi, langit, semuanya menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneh diceritakan meneh, walam tazal ummuhu tara'an wa amil fahrihi wa fadli. Dan ketika masa kehamilan ibunya merasakan keajaiban yang terjadi ketika mengandung Rasulullah.
ketika Sayyidah Aminah itu mengandung sampai melahirkan, itu tidak merasakan rasa sakit sama sekali, sampai gak kerasa, sampai ketika detik-detik Nabi Muhammad itu mau keluar, mau dilahirkan, itu kan yang mendampingi sahabat namanya Syafa. Nah sahabat Syafa itu sampai, ya Allah, sampai di sini dituliskan di sini. Falamma shtaddat bihi bi'idni rabbikal khalq. Ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan, ditemani Sayyidatu Asiyah, Sayyidatu Maryam, wa Sayyidatu Asiyah, ya ibu sing biasa ditibaan. Tak dibae ngoten nggih Bu. Wa hurin ain. Lah ketika masa melahirkan, Sayyidah Aminah itu ditemani oleh Sayyidah Maryam, Sayyidah Aisyah, dan disaksikan para bidadari wa hurin ain. Gak ngerasa nolor. Ditulis lagi, dibae ngomong meneh. Apa Bu? Wa du'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu fi badri tamami. Ketika Syafa itu membantu Sayyidah Aminah melahirkan, sahabat Syafa itu bukan sahabat sih, Syafa itu membantu Siti Aminah melahirkan, Nabi Muhammad keluar dalam keadaan sujud, sajidan syakiran ka'annahu fi badri tamami. Ditanya sama Sayyidah Aminah, Syafa, anakku perempuan atau laki-laki? Ya Aminah, tidak ada orang seindah anakmu. Begitu aku terlahir dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, matanya terbuka, sudah bercelak dengan sempurna, sembari bibirnya tersenyum indah merekah, tangannya menunjuk ke langit seolah-olah berbicara kepada kita semua, berbicara kepada Syafa, berbicara kepada Sayyidah Aminah. Akulah Nabi akhir zaman, akulah anak yang akan diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Akulah Nabi akhir zaman, aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu anak tersebut didekap oleh Syafa. Setelah didekap Bu, dikasihkan kepada Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah menangis saking bahagianya. Ya Allah, alhamdulillah, panjenengan telah memberi saya nikmat yang luar biasa, telah memberikan seorang nabi akhir zaman lahir dalam rahim kula. Ya Rabbi, sangat syukur sekali Ibunda Sayyidah Aminah ditakdir Allah untuk mengemban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek gak ngantuk. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, manusia yang kupuja, Nabiullah Muhammad, manusia yang kucinta, Nabiullah Maulaya sholli wa sallim daiman abada
syukur ditakdir Bu menjadi umat Nabi Muhammad. Besok Bu tak bocori sampean info teko pusat jare kesidang. Besok Bu di padang mahsyar seluruh umat itu dikumpulkan. Hanya ada 2 kelompok. Yang selamat adalah kelompok yang di belakang Nabiullah Muhammad. Selain kelompok di belakang Nabiullah Muhammad tidak selamat. Adama min dunihi liwaihi yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang lainnya semuanya di belakang Nabi Muhammad. Para nabi di belakang Nabi Muhammad, para wali-wali di belakang Nabi Muhammad, para sahabat-sahabat di belakang Nabi Muhammad, para kiai di belakang Nabi Muhammad, para sahabat juga di belakang Nabi Muhammad, sahabat Umar, Utsman, Ali, dan semuanya di belakang Nabi Muhammad. Semua orang-orang soleh ada di belakang Nabi Muhammad. Mugi-mugi kita sedanten anak turunipun, keturunan-keturunanipun, mbah-mbahipun sing sampun sedo mendukung semuanya ada di belakang Nabi Muhammad. Wis gak apa-apa Bu entuk mburi-mburi. Ana sing tengah, ana sing ngarep. Wis pokoke mlebu rombongan. Nabi Muhammad. Semoga kita yang hadir di majelis ini disehatkan umurnya, dilapangkan rezekinya, semuanya ketika di padang mahsyar diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Berbondong-bondong majelis muslimat ini Bu di belakang Nabi Muhammad. Tidak hanya kita saja, tapi juga anak-anak kita, suami-suami kita, mbah-mbah kita, semuanya di belakang bendera Nabi Muhammad untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semekaten ngoten mawon nggih Bu, mohon maaf sebesar-besarnya isek cilik ngedabrus berdindi. Pangapunten. Pangapunten ingkang kata. Apabila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya, itu murni dari saya. Apabila ada kelebihan, itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makaten ingkang kula sampaiaken, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ayo ditutup sholawatan saja ya. Nggih Bu nggih. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku puja, Nabiullah Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Acara yang terakhir yaitu penutup atau doa. Sebelum acara kita tutup, saya di sini sebagai pembawa acara. Apabila ada kata-kata saya yang kurang enak di hati ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa monggo. Alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد المؤمنين حمد الشاكرين حمد الوافي نعمه ويأتي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات والهدايات والممات. اللهم سلمنا المسلمين وعافنا المسلمين وقنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وهدى المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا